kita dan keluarga berharap pada syafaat di hari kiamat. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat untuk diri sendiri juga kepada seluruh jamaah, yaitu wasiat takwa. Takwa dalam arti mari sama-sama kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, dan mari sama-sama kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak-bapak hadirin sidang masalah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 21 Ramadan 1446 Hijriah, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kata Nabi, taharrau lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu 10 terakhir dari bulan Ramadan. 10 yang terakhir itu dijelaskan dalam riwayat Ahmad, yaitu ihda wa isyrina au thalathin wa isyrina au khamsin wa isyrina au sab'in wa isyrina au tis'in wa isyrina au fi lailatin akhar. Malam ke-21 boleh jadi malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29, atau malam yang paling ujung 30. Yang menjadi catatan buat kita, bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Kata Allah, yaitu satu malam lebih baik daripada 1000. Andaikan ada di antara kita yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka keutamaannya, kelebihannya, fadilahnya, pahalanya samalah kita beramal lebih kurang 83 tahun. Sungguh fantastis, sungguh luar biasa keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi siapakah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Tentu tidak sembarang orang. Tak mungkin orang yang tak puasa di bulan Ramadan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jangankan menurut dalil, menurut akal pun tak diterima. Siapakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Apakah orang yang hanya sekedar berpuasa tapi tak sholat? Karena pada kenyataannya banyak orang puasa tapi tak sholat. Banyak juga orang sholat tapi tak puasa. Maka ini dua ibadah tidak seimbang. Dia mesti sholat dan dia juga mesti puasa. Barulah kemungkinan besar dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tapi bapak-bapak hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada langkah-langkah yang diajarkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh para ulama, bagaimana supaya kita dapat malam Lailatul Qadar. Dulu saya masih ingat waktu saya SD, orang-orang tua di kampung saya menyebutkan bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sudah datang. Pohon-pohon di kampung itu sujud, air yang cair menjadi beku, maka semua penjelasan-penjelasan itu tidak pada kebenaran. Maka para ulama menjelaskan bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu diantaranya bahwa orang yang menemukannya, orang yang mendapatkannya pada saat dia beribadah, datang ketenangan suasana batin di saat dia beribadah, khusyuknya luar biasa. Kemudian pada siang harinya cerah tapi tak panas. Maka tanda-tanda hari ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu sudah Allah turunkan. Tapi siapakah yang mendapatkan? Wallahu a'lam bishawab. Tergantung bagaimana amal ibadah di antara umat Islam sedunia ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Maka langkah yang pertama, bagaimana seorang muslim agar dapat Lailatul Qadar itu, yaitu qiyamul lail. Orang-orang yang berdiri di malam hari tapi diisi dengan sholat sunnah. Orang yang
belum tidur, kemudian dia beribadah sholat sunat, maka dia sedang qiyamul lail. Tapi kalau dia sudah tidur kemudian dia bangun, berarti dia sedang melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tidak hanya ikut tadarus di masjid untuk mengejar target berapa kali khatam Quran, tetapi setelah dari masjid tadarus Quran, dia melanjutkan lantunan-lantunan tilawah Quran di rumahnya. Mungkin dia sendiri berapa kali dia khatam, dialah yang mengetahuinya. Tapi target dia bagaimana membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu, di penghujung 10 terakhir Ramadan, dia tambah giat, dia tambah semangat untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka sesungguhnya dan hakikatnya bahwa tadarus di masjid, tadarus di musola, tadarus dalam kelompok-kelompok komunitas muslim, bahwa targetnya bukanlah khatam Quran, tetapi targetnya adalah belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena judulnya saja pun tadarus. Tadarus itu artinya belajar, bukan mengejar target berapa kali khatam. Setelah orang tadarus kumpul, maka mesti ada orang yang mendengarkan bacaan di antara yang membaca, kemudian diperbaiki bacaan itu. Maka itulah target dari tadarus Al-Quran. Kalau memang sudah baik bacaannya, maka sungguh berarti target mengkhatamkan Al-Quran itulah yang akan didapatkan. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian perbanyak istighfar di penghujung 10 malam terakhir Ramadan, di siang Ramadan, perbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tanda-tanda dan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kemungkinan besar akan didapatkan seorang muslim maupun muslimah dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir, bahwa tugas dan usaha kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah bagaimana cara kita supaya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazkuruni azkurkum, kata Allah. Maka hendaklah engkau mengingat aku, kata Allah, maka aku pun akan mengingatmu. Di bulan Ramadan yang penuh barokah, ampunan, kemuliaan dan fadilah dan keutamaan, maka di antara itu adalah keampunan yang sangat diharapkan dari seorang hamba memohon ampunan kepada Tuhannya. Kalau ampunan sudah datang, kalau ampunan sudah diterima oleh seorang hamba dari Tuhannya, maka akan perjalanan menuju kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditemukan di ujung Ramadan, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang kemungkinan besar akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Mungkin tadi malam, mungkin malam 23, tak ada yang tahu. Hanya Allah dan hambanya yang Allah perkenankan untuk mendapatkan malam itu, sehingga dia memperoleh fadilah dan pahala 83 tahun kehidupan dan pahala serta kebaikan yang akan diterima. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita yang hadir ini tidak membuat surut semangat, karena biasanya di 10 awal Ramadan masjid dan mushola penuh sesak. Begitu malam 10 kedua sudah mulai sunyi, sudah mulai kosong. Malam 10 yang ketiga, fase yang ketiga, biasanya sudah sunyi. Kadang-kadang hanya berdua, imam dan Bilal. Mereka sahut menyahut dalam bacaan pujian-pujian dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi kita yang hadir ini tetap istiqomah untuk mencari malam Lailatul Qadar yang penuh keberkahan itu, karena 83 tahun imbalan dan pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa rim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa syurafi ibadik sayyidina
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الذين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلينا وهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر